Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngambil pendekatan ala pembinaan eksekutif buat benar-benar menguasai yang namanya kepemimpinan proyek. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak terjebak gitu? Tiap hari cuma sibuk nyoret-nyoret daftar tugas tanpa tahu arah pastinya mau kemana? Tenang aja, banyak banget dari kita yang terperangkap di rutinitas manajerial yang super melelahkan itu. Nah, tujuan kita hari ini adalah ngebongkar rasa frustrasi tadi dan ngubah cara pandang Anda secara total. Kita bakal belajar gimana caranya pindah gigi dari yang tadinya cuma sekedar pengelola tugas harian jadi seorang pemimpin strategis yang sejati. Yuk kita mulai? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh tanyain hal simple ini ke diri sendiri. Apakah selama ini Anda cuma mastiin semua kotak di daftar kerjaan udah dicentang, atau tim Anda beneran paham kenapa kerjaan itu harus dilakuin dari awal? Gini, mengelola itu ibarat mastiin setiap mur dan baut di sebuah mobil kepasang dengan benar. Penting? Pasti. Tapi memimpin itu beda lagi. Memimpin itu nginspirasi orang-orang yang ngerakit mobil itu supaya mereka tahu persis mobil ini mau dibawa melaju kemana. Paham bedanya kan? Nah, sadar akan perbedaan tajam ini bener-bener bakal ngubah cara Anda ngerjain tugas harian, ngobrol sama pemangku kepentingan, dan pastinya cara Anda nyetak kesuksesan. Buat nyampe ke sana, hari ini kita bakal melewatin 5 area penting. Kita mulai dari ngebentuk gaya kepemimpinan, terus numbuhin growth mindset, ngelewatin tahapan perkembangan tim, cara asik ngelibatin tim virtual, dan terakhir, gimana ngelola dokumen atau artefak proyek. Kita langsung bahas yang pertama ya. Bagian pertama, membentuk gaya kepemimpinan Anda. Intinya, gimana kita beralih dari sekadar nyuruh-nyuruh, jadi ngasih panduan yang visioner. Disinilah fondasi kepemimpinan Anda dibangun. Buat jadi profesional proyek yang keren, Anda harus nguasain apa yang namanya power skills atau keterampilan daya. Ini udah bukan zamannya lagi sekedar bagi-bagi lembar kerja atau ngingetin deadline. Keterampilan daya ini ngomongin soal empati, komunikasi yang aktif, dan kepemimpinan kolaboratif yang bikin Anda benar-benar ngerti motivasi masing-masing anggota tim Anda. Nah, perhatiin deh beda mendasarnya di sini. Manajemen tradisional itu seringnya kaku, ngasih tahu orang harus ngapain dan gimana caranya berdasarkan buku aturan. Tapi kepemimpinan modern jauh lebih dinamis. Ini soal gimana kita mandu tim lewat diskusi terbuka dan saling tukar ide. Jujur aja, pergeseran pola pikir ini emang kadang susah banget, apalagi buat pemimpin yang baru menjabat. Kenapa? Karena Anda harus rela ngelepasin ilusi pegang kendali penuh. Anda udah bukan lagi superhero yang ngerjain semuanya sendirian, tapi Anda jadi fasilitator yang nyediain ruang aman buat tim untuk terus berinovasi. Sebagai pemimpin yang tangguh, Anda itu harus punya semacam spektrum gaya yang bisa dipakai sesuai strategi. Nggak ada satu gaya ajaib yang bakal cocok buat semua situasi. Bayangin Anda lagi di tengah krisis dan deadline udah mepet banget, nah gaya langsung yang hierarkis mungkin paling pas buat nyelamatin proyek. Tapi kalau tim lagi asik brainstorming ide desain baru, pendekatan konsensus jelas bakal lebih mancing kreativitas mereka. Kunci utamanya, kepemimpinan situasional. Kepintaran Anda dalam baca konteks dan milih gaya mana yang mau dipakai. Di lingkungan kerja yang serba cepat kayak sekarang, gaya servant leadership atau kepemimpinan yang melayani ini sering banget jadi kunci buat nembus performa luar biasa. Daripada cuma duduk manis di kursi bos nungguin laporan, pemimpin tipe ini bakal turun tangan langsung buat nyingkirin hambatan kerja timnya. Di dunia nyata, ini bisa berarti Anda yang maju negosiasi sama departemen lain buat minta tambahan dana, atau Anda yang beresin birokrasi rumit biar tim bisa langsung ngegas kerja tanpa pusing. Anda yang nanggung beban manajerialnya biar mereka bisa bebas berinovasi. Lanjut ke bagian kedua, menumbuhkan pola pikir berkembang alias growth mindset. Ini penting banget buat terus-terusan memperbaiki perspektif kita. Percuma kan tahu teori kepemimpinan kalau otak kita masih kaku pas nerima masukan. Coba bayangin setiap proyek yang pernah Anda kerjain, mau yang sukses besar atau yang gagal total, sebagai balok-balok bangunan. Punya growth mindset itu artinya Anda dengan sadar numpuk balok-balok pengalaman itu buat nyampe inovasi yang lebih tinggi. Anda nggak ngebiarin masa lalu mendikte apa yang bisa Anda lakuin di masa depan. Gagal, ya nggak apa-apa. Kegagalan itu bukan tanda kelemahan. Itu cuma petunjuk berharga soal strategi apa yang harus diperbaiki biar bangunan Anda selanjutnya jadi lebih kokoh. Emang gampang banget sih kejebak di zona nyaman terus bilang, dari dulu juga kita ngerjainnya begini. Wah, saya tantang Anda buat berhenti nerima hal kayak gitu secara buta. Pemimpin-pemimpin top itu sangat menghindari rasa cepat puas di timnya. Mereka jadiin masa lalu sebagai panduan, bukan aturan mati. Mereka selalu ngajak timnya diskusi buat nguji cara-cara baru. Dengan rajin mempertanyakan status quo, budaya perbaikan ini bakal tumbuh dengan sendirinya di tim Anda. Oke, masuk ke bagian ketiga. Menavigasi tahapan perkembangan tim.
Di sini, kita bakal menyelami psikologi interaksi manusia. Setelah pikiran kita sendiri udah benar, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kalau sekelompok orang dengan ego beda-beda disatuin di satu proyek. Tahapan dari Bruce Tuckman ini benar-benar kayak peta psikologis yang luar biasa ngebantu. Biasanya kan kita mulai dari forming, masih pada malu-malu dan hati-hati. Terus, yang ditakutin pun kejadian, fase storming. Gaya kerja mulai tabrakan, konflik bermunculan. Manajer yang belum berpengalaman biasanya langsung panik di sini. Padahal kalau Anda tahu ini tuh bagian dari proses, Anda santai aja. Bimbing mereka ke fase norming, sampai akhirnya kerjaan bisa mulus banget di fase performing, terus selesai deh di adjourning. Goal kita ngelewatin semua drama tadi adalah buat nyampe ke fase performing ini. Coba lihat kerjasama tim pendayung profesional. Dayungnya bareng, tenaganya pas, ritmenya sempurna. Kalau udah di tahap ini, tim Anda udah ngerti kelebihan satu sama lain. Mereka bisa tukeran ide dengan santai, bahkan kalau ada konflik, mereka bisa selesain sendiri. Mereka benar-benar jalan bareng, ngadepin deadline sebagai satu tim yang super solid. Tapi gimana kalau pendayungnya nggak ada di perahu yang sama? Kita bahas di bagian keempat, melibatkan tim proyek virtual. Gimana caranya jaga kekompakan pas tim kita mencar-mencar? Ngelola tim yang kerjanya remote itu berarti kita nggak bisa lagi ngobrol basa-basi di lorong kantor kan? Makanya transparansi itu harus Anda ciptain sendiri secara sengaja. Pakai papan visual kayak Kanban, itu bukan cuma buat keren-kerenan. Itu jendela biar semua kru bisa lihat progres kerjaan secara real time. Terus pas lagi video call, tugas Anda nambah. Jadi pengamat, Anda harus peka sama bahasa tubuh di layar dan mastiin anggota tim yang biasanya diam aja tetap dikasih porsi buat ngomong. Tahukah Anda, risiko paling bahaya di tim virtual itu sebenarnya bukan koneksi putus, tapi perasaan terisolasi yang pelan-pelan ngancurin semangat. Buat ngatasin ini, Anda harus terus ingetin mereka tentang gambaran besarnya. Bikin mereka ngerasa punya ikatan kuat dengan nunjukin kalau tugas sekecil apapun yang mereka kerjain itu ngaruh banget buat keberhasilan proyek. Bikin mereka sadar kalau mereka itu pilar yang sangat penting buat tim. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Mengelola artefak proyek kolaboratif. Ini ngomongin gimana kita nata ruang kerja secara terstruktur. Kita pindah dari urusin orang ke urusan nyimpen data dan dokumen penting. Istilah artefak di manajemen proyek ini bukan barang peninggalan zaman purba ya. Artefak itu bukti sejarah keputusan-keputusan di proyek Anda, mulai dari piagam proyek sampai catatan lessons learned pas proyek selesai. Kalau dokumen-dokumen ini dijaga kayak rekaman sejarah yang berharga, perusahaan bakal hemat waktu banget. Kenapa? Karena tim di masa depan tinggal buka contekan ini, jadi nggak perlu nebak-nebak lagi atau ngulangin kesalahan yang sama. Makanya, nentuin satu sumber kebenaran alias single source of truth itu krusial banget. Kalau nggak ada aturan nyimpan yang jelas, siap-siap aja pusing ngadepin versi dokumen yang beda-beda. Bayangin, teknisi Anda ngerjain sesuatu pakai dokumen spek versi lama, wah bisa boncos itu anggaran. Mau Anda pakai MS Project, SharePoint, atau Google Drive sekalipun, kunci utamanya tetap satu, disiplin yang konsisten dari semua anggota tim pas pakai sistem itu. Tentu aja, nggak semua dokumen ini harus dipakai di setiap proyek, sesuaikan sama kebutuhannya. Kalau proyek Anda pakai sistem agile, ya energi Anda bakal banyak habis buat ngurusin backlog produk sama sprint. Tapi kalau proyek Anda tipe konvensional yang ketat, dokumen soal anggaran sama permintaan perubahan yang bakal jadi prioritas utama. Pemimpin yang jago itu tahu persis dokumen mana yang benar-benar bantu kelancaran kerja dan mana yang cuma sekedar birokrasi buang waktu. Nah, dari awal sesi bedah materi ini, kita udah lihat ya kalau jadi pemimpin jago itu adalah kombinasi antara mindset yang fleksibel, ngerti cara nangani orang, dan rapi urusan dokumennya. Sekarang, pas Anda nanti balik kerja, saya mau ngasih satu tantangan buat Anda. Coba tanya ke diri sendiri, apakah saya masih sebatas mandorin tugas biar cepat kelar? Atau saya udah mulai menginspirasi dan benar-benar ngeluarin potensi terbaik dari tim saya? Renungkan itu. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.